Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 11 akuntansi 1, guru pembimbing Ibu Raini Prasetyawati. Perkenalkan, nama saya Megawati Jatul Hidayah, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Nabila Destianti, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Nabila Dioktavia, absen 24. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Bimara, absen 25. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan UJT kami yang telah kami laksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2021. Bab 1. Latar belakang. Latar belakang praktek instansi atau prakerin adalah suatu proses pendidikan dan pengetahuan keterampilan dan pengalaman bagi peserta didik dan dengan dijadikannya sebagai dunia usaha atau DU atau instansi DI sehingga menetapkan ilmu yang diperoleh di sekolah. Dengan adanya penyelenggaraan praktek kerja instansi atau prakerin yang menyusun tempat di berbagai bidang tentu dengan tujuan agar penyusun memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan mengerti inti dari pekerjaan yang ada di bidang tersebut sehingga dapat berguna di kemudian hari ketika sudah memasuki dunia kerja. Prakerin atau kerja instansi masih dalam lingkup belajar, maka penyelenggaraan prakerin tidak lepas dari kerjasama yang saling melengkap. 1. Bagi instansi, meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab. 2. Dapat menambah silaturahmi mengenal siswa yang belajar dan bekerja di kantornya. 3. Dapat berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan. 2. Bagi sekolahan, terjaminnya pendidikan ke arah keahlian profesional tertentu. 2. Memberikan kesenangan pada sekolah karena pendidikannya lebih terjamin dan memperoleh bekal pendidikan yang bermanfaat bagi berbagai pihak. 3. Meningkatkan proses efisiensi bagi pendidikan pelatihan. 4. Tujuan pendidikan untuk mendapatkan keahlian profesional. 3. Bagi siswa. 1. Setelah tamat tidak memerlukan waktu tambahan yang terlalu lama untuk menyelesaikan diri maupun untuk mencapai tingkat keahlian siap kerja. 2. Laporan prakerin dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi mengenai situasi umum tempat prakerin. 3. Dapat mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya. Tujuan prakerin. 1. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional atau dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntunan lapangan kerja. 2. Memperkokoh link dan match antara sekolah dan dunia kerja. Arti dari link and match adalah kebijakan Departemen Pendidikan untuk meningkatkan dunia kerja bagi SMK. Misalnya, contoh, sekolah menjalin kerjasama antara perusahaan sehingga siswa mampu melaksanakan magang atau kerja di industri secara langsung. 3. Memberikan kesempatan kepada siswa dan siswi untuk masyarakatkan diri yang sebenarnya, baik sebagai penerima pekerja, penerima upah, maupun penerima pekerjaan mandiri. Terutama yang berkenan dengan disiplin kerja. 4. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. 5. Menyiapkan siswa dan siswi untuk memasuki kerja dan mengembangkan sikap profesional. 6.
meningkatkan kemampuan siswa dan siswi untuk dapat mengembangkan diri sejalan dan dengan kemajuan perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. 7. Menumbuhkan dan mematangkan sifat profesional yang diperlakukan siswa dan siswi dalam memasuki dunia kerja. 8. Memperoleh masukan dan umpan balik guna memperbaiki dan mengembangkan kesesuaian pendidikan kejuruan. 9. Memberikan peluang bagi penempatan lulusan sekolah menengah kejuruan. Bab 2. Profil perusahaan. Profil umum perusahaan. Perusahaan dagang Mariono berdiri sejak tahun 2009. Namun Mariono sendiri diambil dari nama asli pemiliknya, yaitu Bapak Mariono. Usaha ini dimulai dengan modal sendiri. Pada awalnya, perusahaan dagang ini terbentuk karena ingin mencoba saja. Namun karena meningkatnya pembeli dari hari per hari, maka terbentuklah perusahaan dagang yang sebenarnya, yaitu menyediakan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen, diantaranya sembako, rokok, galon, air mineral, gas LPG 3 kilo, makanan ringan, minuman, bensin, es batu, obat-obatan, dan berbagai produk kebutuhan sehari-hari lainnya. Jadwal operasional perusahaan dagang ini pada hari Senin sampai hari Sabtu mulai pukul 6 pagi sampai setengah 10 malam. Pada hari Minggu dan hari-hari tertentu libur. Meskipun perusahaan dagang ini mengalami perkembangan yang cukup baik, ternyata belum menerapkan sistem pencatatan akuntansi yang baik karena belum mengerti cara penerapannya dan belum terpikir untuk mencari tenaga ahli akuntansi untuk membantu dalam proses pencatatannya. Prosedur perusahaan dagang ini berawal dari transaksi penjualan tunai, kemudian pembayaran dilakukan pembeli di bagian kasa toko, di bagian kasa jumlah barang yang dibeli akan dihitung dan dicatat dalam kertas nota rangkap 2. Lembar pertama diberikan untuk pembeli dan lembar kedua disimpan untuk dibuat jurnal penerimaan kas, kemudian untuk dibuat laporan keuangan pada akhir bulan. Alur pencatatan. 1. Proses pencatatan barang secara tunai. 2. Proses pembelian barang secara tunai. 3. Proses pencatatan akuntansi dengan spreadsheet atau Excel. Kelompok kami melakukan proses prakerin ini pada waktu dan tempat sebagai berikut. 1. Hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 di rumah Nabila. 2. Hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 di rumah Nabila. 3. Hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 di rumah Nabila. 4. Hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 di rumah Nabila. 5. Hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 secara virtual atau Zoom meeting. 6. Selasa tanggal 30 Maret 2021 di Stix Yomang. 7. Hari Sabtu tanggal 3 April 2021 di Solo Grand Mall. Tanggal 8. Hari Senin tanggal 5 April 2021 di Stix Yomang. 9. Hari Jumat tanggal 9 April 2021 di Solo Grand Mall. 10. Hari Sabtu tanggal 10 April 2021 di Level Stick.
11. Hari Jumat tanggal 16 April 2021 di rumah Nabila. 12. Hari Minggu tanggal 18 April 2021 di Solo Green Mall. Bab 3. Pelaksanaan Project Work. Data awal perusahaan. 1. Daftar akun. Daftar akun yang terdapat pada PD Mariono yaitu kode 101 kas, 102 merchandise inventory atau persediaan barang dagang, 106 supplies atau perlengkapan, 111 equipment atau peralatan, 112 accumulated depreciation of equipment atau akumulasi penyusutan peralatan, 113 vehicle atau kendaraan, 115 building atau gedung, 300 equity modal atau ekuitas, 400 sales atau penjualan, 405 income summary atau ikhtisar laba rugi, 500 purchase atau pembelian, 606 supplies expense atau beban perlengkapan toko, 611 electricity expense atau beban listrik dan telepon, 614 equipment expense atau biaya peralatan, 615 vehicle expense atau biaya kendaraan, 616 building expense atau biaya gedung. Rata saldo awal pada PD Mariono yaitu cash debit sebesar 5 juta, merchandise inventory di debit Rp804.000, supplies debit Rp50.000, equipment debit sebesar Rp9.390.000, vehicle di debit Rp8 juta, building di debit Rp25 juta, dan equity berada di kredit Rp48.244.000 dan dengan total jumlah akhir yaitu Rp48.244.000. Daftar supplier. PD Mariono mengambil barang dagangan dari PT IKA. Daftar barang atau produk. Daftar barang atau produk yang terdapat pada PD Mariono yaitu rokok, minuman, makanan ringan, galon, gas LPG, obat-obatan, sabun, sembako, bensin, es batu. Daftar aset tetap atau equipment list yang terdapat pada PD Mariono yaitu etalase, gas LPG 3 kg, kulkas, botol bensin, galon aqua, meja, torong, lampu, gunting, staples dengan jumlah total harganya Rp9.390.000. Terdapat juga kendaraan yaitu dengan harga Rp8 juta dan bangunan dengan harga Rp25 juta. Data transaksi. 1. Transaksi penjualan. Senin, tanggal 1 Maret 2021, transaksi penjualan dengan jumlah 40.500. Selasa 2 Maret 2021, jumlah penjualan sebesar 63.500. Hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, transaksi penjualan sebesar Rp79.500. Kamis tanggal 4 Maret 2021, jumlah transaksi penjualan sebesar Rp86.000. Jumat 5 Maret 2021,
Jumlah transaksi penjualan sebesar Rp91.500. Sabtu 6 Maret 2021, jumlah transaksi penjualan sebesar Rp216.500. Sabtu 6 Maret 2021, jumlah transaksi penjualan sebesar Rp216.500. Senin 8 Maret 2021, jumlah transaksi penjualan sebesar Rp197.000. Selasa 9 Maret 2021, jumlah penjualan sebesar Rp111.500. Rabu 10 Maret 2021, jumlah penjualan sebesar Rp153.500. Kamis 11 Maret 2021, jumlah transaksi penjualan sebesar Rp170.000. Jumat 12 Maret 2021, jumlah transaksi penjualan sebesar Rp117.000. Sabtu 13 Maret 2021, jumlah transaksi penjualan sebesar Rp138.000. Senin 15 Maret 2021, jumlah transaksi penjualan sebesar Rp209.000. Rabu 17 Maret 2021, jumlah transaksi penjualan sebesar Rp300.000. Dari Kamis 18 Maret 2021, jumlah transaksi penjualan sebesar Rp128.500. Jumat 19 Maret 2021, jumlah transaksi penjualan sebesar Rp118.000. Pada hari Senin 22 Maret 2021, jumlah transaksi penjualan sebesar Rp175.500. Pada hari Selasa 23 Maret 2021, jumlah transaksi penjualan sebesar Rp155.000. Pada hari Rabu 24 Maret 2021, jumlah transaksi penjualan sebesar Rp219.000. Pada hari Kamis 25 Maret 2021, jumlah transaksi penjualan sebesar Rp144.500. Dan pada hari Jumat 26 Maret 2021, jumlah transaksi penjualan sebesar Rp138.000. Transaksi pembelian Rp633.500 pada hari Senin 8 Maret 15 Maret 2021, pembelian barang dagang sebesar Rp633.500. Dan pada hari Senin 22 Maret 2021, transaksi pembelian pada hari Senin 8 Maret 2021, pada hari Senin 22 Maret 2021, pembelian barang dagang sejumlah Rp780.000. Pada hari Senin 29 Maret 2021, pembelian perlengkapan toko berupa alat tulis kantor senilai Rp10.000. 3 transaksi kantor. Berarti iki apa ya? Bukti kas masuk pada hari Senin 1 Maret 2021 diterima dari penjualan tunai sebesar Rp40.500. Bukti kas masuk pada hari Selasa 2 Maret 2021 diterima dari penjualan tunai sebesar Rp63.500. Bukti kas masuk pada hari Rabu 3 Maret 2021 diterima dari penjualan tunai sebesar Rp79.500. Bukti kas masuk pada hari Kamis 4 Maret 2021 diterima dari penjualan tunai sebesar Rp86.000. Bukti kas masuk pada hari Jumat 5 Maret 2021 diterima dari penjualan tunai sebesar Rp91.500. Bukti kas masuk pada hari Sabtu 6 Maret 2021 diterima dari penjualan tunai sebesar Rp216.500. Bukti kas keluar pada hari Senin 8 Maret 2021 dikeluarkan untuk pembelian tunai sebesar Rp633.500. Masuk tanggal 8
Ya Allah, salah hari ini. Maafkan saya. Jempol lagi. Bukti kas masuk hari Senin 8 Maret 2021 diterima dari penjualan tunai sebesar Rp197.000. Bukti kas masuk hari Selasa 9 Maret 2021 diterima dari penjualan tunai sebesar Rp111.500. Bukti kas masuk hari Rabu 10 Maret 2021 diterima dari penjualan tunai sebesar Rp153.500. Bukti kas masuk pada hari Kamis 11 Maret 2021 diterima dari penjualan tunai sebesar Rp170.000. Bukti kas masuk hari Jumat 12 Maret 2021 diterima dari penjualan tunai sebesar Rp117.000. Bukti kas masuk pada hari Sabtu 13 Maret 2021 diterima dari penjualan tunai sebesar Rp138.000. Bukti kas keluar pada hari Senin 15 Maret 2021 dikeluarkan untuk pembelian tunai sebesar Rp714.000. Kas masuk pada hari Senin 15 Maret 2021 diterima dari penjualan tunai sebesar Rp209.000. Bukti kas masuk pada hari Rabu 17 Maret 2021 diterima dari penjualan tunai sebesar Rp300.000. Bukti kas masuk pada hari Kamis 18 Maret 2021 diterima dari penjualan tunai sebesar Rp128.000. Bukti kas masuk pada hari Jumat 19 Maret 2021 diterima dari penjualan tunai sebesar Rp118.000. Keluar pada tanggal Bukti kas keluar pada hari Senin 22 Maret 2021 dikeluarkan untuk pembelian tunai sebesar Rp780.000. Bukti kas keluar pada hari Senin 22 Maret 2021 dikeluarkan untuk pembelian tunai sebesar Rp780.000. Bukti kas masuk pada hari Senin 22 Maret 2021 diterima dari penjualan tunai sebesar Rp175.000. Bukti kas masuk pada hari Selasa 23 Maret 2021 diterima dari penjualan tunai sebesar Rp155.000. Bukti kas masuk pada hari Rabu 24 Maret 2021 diterima dari penjualan tunai sebesar Rp219.000. Bukti kas masuk pada hari Kamis 25 Maret 2021 diterima dari penjualan tunai sebesar Rp144.500. Bukti kas masuk pada hari Jumat 26 Maret 2021 diterima dari penjualan tunai sebesar Rp138.000. Bukti kas keluar pada hari Senin 29 Maret 2021 dikeluarkan untuk pembelian tunai sebesar Rp10.000. Bukti kas keluar pada hari Rabu 31 Maret 2021 dikeluarkan untuk pembayaran tunai sebesar Rp25.000. Penyesuaian tanggal 3 Data penyesuaian 1. Tanggal 31 Maret 2021 persediaan barang dagangan awal senilai Rp804.000. 2. Tanggal 31 Maret 2021 persediaan barang dagangan akhir senilai Rp1 juta. 3. Tanggal 31 Maret 2021 pemakaian perlengkapan selama bulan Maret 2021 senilai Rp50.000. 4. Tanggal 31 Maret 2021 pemakaian peralatan selama bulan Maret 2021 senilai Rp850.000. Inputan transaksi. 1. Transaksi penjualan. Buku besar akun sales nomor ref 400
bersaldo di kredit sebesar 3.051.000. 2. Transaksi pembelian buku besar akun purchase nomor 500 bersaldo di debit sebesar 2.127.500. Salah. 2. Transaksi pembelian buku besar akun purchase nomor 500 bersaldo di debit sebesar 2.127.500. Buku List PD Mariono 1. Kantong plastik sebanyak 2 lusin dengan harga barang 20.000. 2. ATK 3 buah dengan harga 30.000. Jumlah 50.000. Buku besar akun kas dengan nomor ref 101 bersaldo 5.888.500. Mariono, Jurnal Umum 31 Maret 2021. Tanggal 1 Maret 2021, cash pada debit 40.500. Sales pada kredit 40.500. Tanggal 2 Maret 2021, cash pada debit 63.500, sales pada kredit 63.500. Tanggal 3 Maret 2021, cash pada debit 79.500, sales pada kredit 79.500. Oh iya, kan nanti aku sedina kalau dalam 1.000 tahun. Balasan dulu ke sana. Wah, itu kan pasien apa? Tanggal 4 Maret 2021, cash pada debit 86.000, sales pada kredit 86.000. Tanggal 5 Maret 2021, cash pada debit 91.500, sales pada kredit 91.500. Tanggal 6 Maret 2021, cash pada debit 216.500, sales pada kredit 216.500. Tanggal 8 Maret 2021, full cash pada debit 633.500, cash pada kredit 633.500. Tanggal 8 Maret 2021, cash pada debit 197.000, sales pada kredit 197.000. Tanggal 9 Maret 2021, cash pada debit 111.500, sales pada kredit 111.500. Tanggal 11 Maret 2021, cash pada debit 170.000, sales pada kredit 170.000. Tanggal 12 Maret 2021, cash pada debit 170.000. Tanggal 12 Maret 2021, cash pada debit 117.000, sales pada kredit 117.000. Tanggal 13 Maret 2021, cash pada debit 138.000, sales pada kredit 138.000. Tanggal 15 Maret 2021, full cash pada debit 714.000, cash pada kredit 714.000. Tanggal 15 Maret 2021, cash pada debit 209.000, sales pada kredit 209.000.
Tanggal 17 Maret 2021, cash pada debit 300.000, sales pada kredit 300.000. Tanggal 18 Maret 2021, cash pada debit 128.000, sales pada kredit 128.000. Tanggal 19 Maret 2021, cash pada debit 118.000, sales pada kredit 118.000. Tanggal 22 Maret 2021, forecast pada debit 780.000, cash pada kredit 780.000. Tanggal 22 Maret 2021, cash pada debit 175.000, sales pada kredit 175.000. Tanggal 23 Maret 2021, cash pada debit 155.000, sales pada kredit 155.000. Tanggal 24 Maret 2021, cash pada kredit 219.000, sales pada kredit 219.000. Tanggal 25 Maret 2021, cash pada debit 144.500, sales pada kredit 144.500. Tanggal 26 Maret 2021, cash pada debit 138.000, sales pada kredit 138.000. Tanggal 29 Maret 2021, forecast pada debit 10.000, cash pada kredit 10.000. Tanggal 31 Maret 2021, electricity expense pada debit 25.000, cash pada kredit 25.000. Total pada debit 5.213.500. Mariono, Jurnal Penyesuaian 31 Maret 2021. Tanggal 31 Maret 2021. Income summary, persediaan barang dagang awal pada debit 804.000. Merchandise inventory, persediaan barang dagang awal pada kredit 804.000. Tanggal 31 Maret 2021, merchandise inventory, persediaan barang dagang akhir pada debit 1 juta. Income summary, persediaan barang dagang akhir pada kredit 1 juta. Tanggal 31 Maret 2021, surplus expense, pemakaian perlengkapan selama bulan Maret 2021 pada debit 50.000. Surplus pemakaian perlengkapan selama bulan Maret 2021 pada kredit 50.000. Tanggal 31 bulan Maret 2021, equipment expense, pemakaian peralatan selama bulan Maret 2021 pada debit 850.000. Accumulated depreciation of equipment, pemakaian peralatan selama bulan Maret 2021 pada kredit 850.000. Jumlah 2.704.000. D. Penyajian laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi. PD Mariono, laporan laba rugi 31 Maret 2021. Sales 3.051.000. Harga pokok penjualan, persediaan awal 804.000. Pembelian 2.100.000.
127.500. Jumlah 2.931.500. Persediaan akhir 1 juta. Jumlah 1.931.500. Laba kotor 1.119.500. Beban Supply expense 50.000, Electricity expense 25.000, Equipment expense 850.000. Jumlah 925.000. 925.000 ditambah sama dengan 194.500. Laporan perubahan ekuitas. PD Mariono, laporan perubahan ekuitas 31 Maret 2021. Dua, laporan perubahan ekuitas. PD Mariono, laporan perubahan ekuitas 31 Maret 2021. Ekuitas awal 48.244.000. Laba 194.500. Penambahan modal 194.500. Jumlah 194.500. Modal akhir 48.438.500. Tiga, laporan neraca. PD Mariono, laporan perubahan posisi keuangan 31 Maret 2021. Aktiva cash 5.888.500. Merchandise inventory 1 juta. Supplies 10.000. Vehicle 8 juta. Building 25 juta. Equipment 9.390.000. Accumulated depreciation of equipment 850.000. Jumlah 8.540.000. Jumlah 48.438.500. Pasiva liabilities 0. Modal akhir 48.438.500. Laporan arus kas. PD Mariono, laporan arus kas 31 Maret 2021. Arus kas dari aktiva operasi pembelian barang dagang 2.127.500. Penjualan barang dagang pada penerimaan 8.051.000. Biaya perlengkapan pada pengeluaran 10.000. Pembayaran beban listrik pada pengeluaran 25.000. Jumlah penerimaan 8.051.000. Jumlah pengeluaran 2.162.500. Saldo 5.888.500. Arus kas dari aktiva investasi 0. Arus kas dari aktiva pendanaan 0. Saldo kas awal 5 juta. Penambahan kas 888.500. Saldo kas akhir 5.888.500.
Bab 4 penutup. Kesimpulan, setelah mengadakan dan melaksanakan OJT on the job training, akhirnya saya mengetahui yang sebenarnya atas hasil yang diperoleh dari sekolah, serta memperoleh pengetahuan tentang teori-teori, praktek, dan bahan-bahan atau benda yang belum pernah dipelajari di sekolah. Di samping itu juga saya dapat mengetahui bagaimana pengalaman bekerja di industri. Dengan hal tersebut, penyusun menjadi dewasa dan lebih menghormati kerja keras orang tua. Karena mencari nafkah untuk keluarga memanglah tidak mudah, butuh banyak pengorbanan. Dapat memahami konsep-konsep non-akademis dan non-teknis di dunia kerja, seperti menjaga hubungan atasan dengan bawahan, menjaga hubungan relasi, dan sebagainya. Saya melakukan OJT on the job training di PD Warung Mariono. Saya mendapatkan banyak manfaat, baik itu pengalaman, pengetahuan, dan semua yang terkait dalam dunia kerja. Sehingga saya dapat menambah wawasan yang saya dapatkan selama ini. Karena hanya dengan praktek, saya bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan yang sudah saya dapat di sekolah. Sehingga suatu saat nanti jika saya memasuki dunia kerja, tidak akan ragu melakukannya, karena sebelumnya sudah mempunyai pengalaman yang baik. Saran, dari hasil selama saya melakukan kegiatan OJT, saya memberikan saran agar OJT dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik ke depannya, serta saya berharap kepada para peserta OJT agar mempersiapkan diri dengan menguasai pelajaran yang akan diterapkan dalam industri, agar memudahkan dalam melakukan praktek kerja lapangan di perusahaan. Untuk perusahaan, diharapkan agar kerjasama antara sekolah dengan perusahaan lebih ditingkatkan dengan banyak memberi peluang kepada siswa-siswi SMK untuk OJT. Untuk sekolah, pemantauan terhadap siswa-siswi yang sedang OJT maupun yang baru akan melaksanakan OJT agar lebih ditingkatkan lagi untuk meyakinkan pihak perusahaan terhadap program OJT ini. Dalam pembekalan materi fisik sudah baik, terutama untuk pembinaan mental siswa-siswi. Dan terima kasih juga guru-guru selalu memberikan motivasi bimbingan pada siswa-siswi yang sedang OJT. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Wajidatul Hidayah, nomor absen 21. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru pembimbing kami, Ibu Raini Prasetyawati. 1. Apa yang melatar belakangi kelompok Anda memilih PD Mariono sebagai tempat prakerin? Alasan kami memilih PD Mariono sebagai tempat prakerin yaitu di sini belum menerapkan sistem pencatatan akuntansi karena mereka beranggapan sistem ini sulit dan rumit untuk diterapkan. 2. PD Mariono belum menerapkan pencatatan akuntansi. Bagaimana menurut pendapat Anda? Menurut saya, PD Mariono harus menerapkan sistem ini ke dalam bisnis perusahaan mereka, karena nantinya dapat digunakan untuk melihat kondisi perusahaan secara garis besar. Apakah perusahaan tersebut mengalami untung atau rugi? 3. Ceritakan sistem operasional PD Mariono yang selama ini berjalan.
Sistem operasional yang berlaku di PD Mariono sederhana. Prosedurnya berawal dari transaksi penjualan tunai yang kemudian customer melakukan pembayaran di bagian kasa toko, lalu barang yang dibeli akan dihitung dan dicatat ke dalam kertas nota. 4. Apa yang dilakukan PD Mariono jika barang yang dibutuhkan atau dipesan pada supplier PT IKA tidak tersedia? Jika barang yang dipesan oleh perusahaan kepada PT IKA tidak tersedia, maka perusahaan akan mencari supplier lain untuk membeli barang dagangan agar tidak kekurangan stok. 5. Jelaskan sistem pencatatan akuntansi dengan spreadsheet yang kelompok Anda terapkan pada prakerin ini. Sistem pencatatan akuntansi yang kami terapkan pada prakerin ini adalah sistem perpetual, karena semua pembelian dan penjualan barang dagangan dicatat langsung ke dalam data transaksi. Dengan sistem ini, kami tidak perlu melakukan stock opnam karena kami dapat mengetahui stok yang ada di perusahaan dengan mudah berkat pencatatan yang dilakukan setiap saat. 6. Apa maksud dari terjaminnya pendidikan ke arah keahlian profesional tertentu seperti yang tertulis pada halaman 1? Maksudnya adalah dengan adanya penyelenggaraan prakerin di berbagai bidang, khususnya akuntansi, siswa dapat memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai ilmu akuntansi, sehingga bisa mengaplikasikannya dengan baik dan benar. Jika siswa bisa menguasai ilmu akuntansi dengan baik, maka ketika mencari pekerjaan pun akan mudah. 7. Jelaskan prosedur pengerjaan buku besar dengan spreadsheet sehingga menghasilkan saldo yang benar. Buku besar dibuat setelah kita melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal. Catatan dalam buku jurnal selanjutnya kita posting ke buku besar. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat jurnal umum. Dalam membuat jurnal umum, pastikan semua akun dan nominal sudah benar. Setelah selesai, selanjutnya kita posting ke buku besar. Jurnal umum yang sudah dibuat, kita kopikan ke sheet yang baru, lalu kita filterkan. Setelah kita filter, pada kolom ref kita pilih nomor akun yang akan dihitung. Kemudian, kita hitung semua nominal pada akun tersebut. Setelah semua dihitung, akan muncul hasil akhir. Penghitungan harus dilakukan dengan baik dan benar, karena jika ada kesalahan sekecil apapun, itu akan berpengaruh pada saldo akhir. Perkenalkan, nama saya Miftah Hujana, nomor absen 22. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Raini Prasetyawati selaku guru pembimbing kelompok kami. Yang pertama, pengalaman apa yang Anda peroleh selama menjalani prakerin PKL atau OJT di PD Mariono? Yang pastinya mendapat pengalaman menyelesaikan suatu permasalahan dan menambah wawasan yang luas perihal dunia kerja. Selain itu, menjadikan kita semakin dewasa dalam pola berpikir, dan yang terpenting dapat mengetahui seberapa jauh kemampuan yang kita peroleh dari sekolah. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh PD Mariono jika terdapat barang yang hilang? Jelaskan prosedur penanganannya. Jika terdapat barang yang hilang, sekiranya barang yang hilang itu penting dan tidak ketemu, maka PD Mariono bergegas untuk membelinya kembali.
Untuk mengantisipasi kehilangan barang tersebut, mungkin kedepannya PD Mariono akan melakukan beberapa cara, yaitu 1. Memasang CCTV, 2. Menggunakan sistem scanner dan broadcast pada mesin kasir. Yang ketiga, neraca saldo merupakan hasil ringkasan akhir dari buku besar. Jelaskan prosedur penyusunannya sehingga mendapatkan neraca saldo yang benar. Pada PD Mariono, neraca saldo menggunakan metode seimbang atau balance method. Langkah-langkah membuat atau menyusun neraca saldo adalah 1. Mencatat transaksi keuangan dalam jurnal. 2. Posting ke buku besar. 3. Siapkan neraca saldo untuk memverifikasi bahwa total debit sama dengan total kredit. 4. Mempersiapkannya dibutuhkan saldo akhir. 4. Untuk mempersiapkannya dibutuhkan saldo akhir dari semua akun buku besar dan buku kas serta pembukuan bank. Jadi pertama-tama, setiap akun pada buku besar harus seimbang. Penyeimbangan yakni perbedaan antara jumlah semua entry debit dan jumlah entry kredit. 5. Siapkan lembar kerja yang terdiri dari 3 kolom. 1 kolom nama akun, kolom lainnya untuk debit dan kredit. 6. Isi nama akun dan saldo di ketiga kolom tersebut. 7. Totalkan kolom debit dan kredit, idealnya seimbang keduanya. 8. Setelah membandingkan dan hasilnya sama, maka neraca saldo dapat ditutup. Pertanyaan keempat, jika terdapat ketidakseimbangan pada neraca saldo, apa yang Anda lakukan? Yang saya lakukan adalah menghitung dan mengecek kembali dengan teliti dan cermat pada sisi debit dan kreditnya. Ketidakseimbangan itu terjadi mungkin salah atau keliru saat mendebit atau mengkreditkan akun, atau mungkin juga karena salah memasukkan nominalnya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Destianti, nomor absen 23. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Raini sebagai guru pembimbing. 1. Bagaimana pendapat Anda tentang model program prakerin, PKL atau OJT yang diterapkan SMK Negeri 6 Surakarta, khususnya kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga? Menurut pendapat saya tentang model prakerin di SMK Negeri 6 Surakarta sangat bagus karena dapat memberi pengalaman bagi siswa dan menambah pengetahuan lebih dalam tentang penyusunan sistem akuntansi. 2. Kendala apa saja yang Anda dan kelompok Anda hadapi dalam prakerin, PKL atau OJT ini dan bagaimana mengatasinya? Kendala yang dihadapi dalam kelompok yaitu ada beberapa hal yang kurang dipahami tentang penyusunan sistem akuntansi. Cara mengatasinya yaitu dengan mendiskusikan kepada kelompok terlebih dahulu. Jika dirasa belum paham atau masih kesulitan, maka bisa dikonsultasikan ke guru pembimbing. 3. Jika PD Mariono belum menerapkan pencatatan akuntansi, lalu bagaimana PD Mariono mengetahui laba yang diperoleh setiap bulannya? Caranya dengan melakukan pencatatan secara manual setiap transaksinya. Cara mengetahui labanya yaitu dengan mencatat secara manual harga kulak dan harga jual setiap transaksi PD tersebut. Bisa juga dicatat menggunakan nota untuk mempermudah. Maka dengan begitu PD Mariono dapat mengetahui laba yang diperoleh setiap bulannya dari selisih harga jual dan harga kulak dalam waktu sebulan. 4. Selama beroperasi, apakah PD Mariono pernah menerima komplain dari pelanggan? Bagaimana PD Mariono mengatasi komplain tersebut? Selama beroperasi, PD Mariono tidak pernah mendapat komplain dari pelanggan. 5. Jelaskan proses pengerjaan spreadsheet yang Anda dan kelompok Anda lakukan sehingga menghasilkan laporan keuangan. Untuk menghasilkan laporan keuangan, cara yang pertama yaitu membuat daftar akun terlebih dahulu. Kemudian kita mengumpulkan data transaksi selama 1 bulan
yaitu bulan Maret. Lalu kita mengolahnya menjadi bentuk faktur. Sebelumnya kita juga membutuhkan neraca saldo bulan sebelumnya, yaitu bulan Februari, sebagai tolak ukur untuk mengisi di neraca lajur. Lalu kita membuat jurnal umum sebagai petunjuk posting ke buku besar. Setelah posting ke buku besar, langkah selanjutnya yaitu membuat neraca saldo untuk fondasi atau dasar membuat laporan keuangan. Setelah membuat neraca saldo, dilanjutkan melakukan penyesuaian dengan membuat jurnal penyesuaian. Fungsi dari jurnal penyesuaian yaitu untuk menetapkan saldo catatan akun buku besar dan menghitung pendapatan beban selama periode yang bersangkutan. Kemudian membuat neraca lajur untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, dimulai dari neraca saldo dan disesuaikan dengan data dari jurnal penyesuaian. Kemudian mulai menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, dan laporan arus. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Oktavia, absen 24. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Raini Prasetyawati, SPD, selaku pembimbing kami. 1. Jelaskan pernyataan yang terdapat pada halaman 2 laporan, yaitu memperkokoh link and match antara sekolah dan dunia kerja. Link and match sendiri memiliki arti yaitu kebijakan pendidikan untuk meningkatkan dunia kerja bagi SMK. Jadi contoh sekolah menjalin kerjasama dengan suatu perusahaan sehingga siswa mampu melaksanakan magang atau kerja di industri secara langsung. Pertanyaan kedua, yaitu jelaskan tentang proses penjualan dan pembelian barang pada perusahaan dagang warung Mariono. Proses pembelian, jadi pembeli dalam mendapatkan barang menggunakan transaksi tunai, yaitu dengan menyerahkan uang secara langsung kepada penjual. Sedangkan proses penjualan dalam menyerahkan barang menggunakan tunai, yaitu menerima uang secara langsung kepada penjual. Pertanyaan ketiga, bagaimana meningkatkan omset penjualan per hari? Di perusahaan dagang warung Mariono akan melakukan dengan mengadakan diskon atau potongan harga pada hari tertentu. 2. Meningkatkan kualitas barang dagangan. 3. Memvariasi dagangan, misal memperbarui produk yang sedang viral. 4. Memasang iklan, bisa melalui spanduk atau poster. Sekian jawaban dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf.